Farhansyah. Sebentar kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kira engkau menyertai kami semua. Amin. Amin. Terima kasih. Doa yang dibawakan oleh Suwawan. Sekarang pada pagi hari ini sebelum Ibu memulai proses pembelajaran kita, baik Ibu absen, berapa orang yang tidak hadir? 2. Kenapa mereka tidak hadir? Sakit. Baik, kita berdoa buat mereka agar cepat sembuh dan bisa bersama belajar dengan kita di sini. Baik, Ibu melihat kalian tidak segar. Mau kalian segar? Mau kalian semangat? Mau? Mau. Mari kita bernyanyi. Buka tutup berdiri. Buka tutup sudah? Buka tutup 3, 4. Buka Ibu memperlihatkan gambar di atas. Baik, kalian lihat layar di atas. Ini adalah seorang anak yang sedang berpikir. Perhatikan gambar di atas. Ada seorang anak yang sedang berpikir tentang cita-cita. Kalau begitu, kalian juga mau seperti itu? Mau. Baik. Kalau kalian sudah melihat amati gambar di atas, sekarang Ibu mau bertanya. Apakah kamu pernah bayangkan menjadi
untuk ke depan itu adalah sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kalian dengarkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah ini di atas, kalian lihat biar ibu baca. 1. Melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. 3. Tujuan ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan benar. Tujuan keempat, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran. Baik, dengan tujuan pembelajaran itu telah kita dengarkan tadi. Ibu menunjukkan sebuah video yang ibu tayangkan nanti di Infokus. Kalian amati videonya ya. Harus tenang dan amati dengan betul-betul. Coba mak.
Nah, baik, setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian lihat di video itu? Cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Oke, cita-cita. Baik, biar ibu memberi pertanyaan. Baik, ini adalah pertanyaan dari video tadi tadi telah kalian amati. Sekarang ibu memberikan pertanyaan. Satu, apa yang kalian lihat di video tadi? Cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Dua, mencapai cita-cita gampang atau susah? Susah. Tiga, kapan cita-cita dimulai dipikirkan? Mulai dari SD, betul. Berarti bukan dari kecil ya? Bukan. Sejak kita masuk SD, mulai kita mau berpikir. Kita pikirkan apa cita-cita saya. Seperti tadi jadi dokter, petani. Itu ya. Dengan jawaban kalian yang kalian utarakan, cita-cita susah diraih kalau tidak ada hal-hal yang harus kita tempuh. Tidak bisa kita raih cita-cita kita setinggi langit kalau tidak harus menjalankan jalan yang harus kita tempuh. Untuk kita, mari kita berdiskusi, mendapatkan jawaban yang kita amati tadi. Baik, sekarang kita membagi kelompok. Membagi kelompok. Kelompok ini kelompok cakep. Ini kelompok bimbingan. Itu kelompok berkembang. Kita membagi kelompok. Ini adalah kelompok cakep. Ini kelompok berkembang. Diputar dulu mejanya. Putar dulu.
membagi LKPD, kita harus kerjakan tugas diskusi setiap kelompok. Baik, Anda 10 menit ya. Tidak boleh lebih, harus di 10 menit. Silakan kerjakan masing-masing kelompok. Kelompok cakep, kelompok berkembang, dan kelompok bimbingan. Ayo silakan kerjakan. Hanya 10 menit ya waktunya. Ditulis nama di sini. Tulis nama. Berapa orang kalian? 1. Udah. Ini mau tulis nama kalian. Apa? Kalau ada kesulitan, tolong ditanya sama ibu ya. Kalau sulit untuk didiskusi. Ya. Hah? Apa? Iya, kembali. Tulis nama kalian, berapa orang kalian. Ditulis nama, tulis nama. Oh, tulis nama mereka itu. Satu-satu. Iya, nggak apa-apa. Yang ada itu yang ditulis. Oke, silakan. Udah. Tulis nama dan marka. Dikatakan sambil menulis kalian. Ini tugas diskusi. Diskusi, tak kalian diskusi. Kalian bicarakan itu ya.
minta setiap satu orang, setiap satu kelompok, ibu minta untuk ke depan. Maju ke depan untuk mempresentasikan setiap kelompoknya. Siapa yang sudah siap? Saya. Baik, silakan ke depan. Di antara lingkungan-lingkungan berikut termaksud lingkungan apakah daerah tempat tinggal? 1. Pegunungan, 2. dataran rendah, 3. pantai, 4. lainnya. Tuliskan menurut pengamatan. D. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerah. C. Tuliskan mata pencahayaan pekerjaan penduduk di daerah. 3. Buatlah laporan hasil diskusi. Tuliskan laporan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kolom 1. Lingkungan daerah tempat tinggal dataran rendah. Kolom 2. Potensi sumber daya tanaman padi. Kolom 3. Mata pencahayaan atau pekerjaan penduduk menanam padi, beternak padi. 4. Buatlah kesimpulan hasil diskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Ya, sesuai. Apakah mata pencahayaan atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Ya, sesuai. Baik, tepuk tangan semua. Baik, sekarang kelompok bimbingan. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tuliskan hubungan gambar 1 dan 2 dan gambar 2 dan 3. Jawab hasil petani tomat. Gambar 1 akan dibeli oleh pedagang. Gambar 2 dan jualan pedagang. Gambar 2 akan dibeli pemilik rumah makan tomat itu. Baik, tepuk tangan lagi. Silakan presentase kelompok bimbingan. Baik, sekarang adalah kelompok berkembang. Oke, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel berikut. A. Apa cita-citamu? B. Apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitar mahasiswa? Teori cita-citanya guru, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya mengajar. Ini cita-citanya dokter, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya memeriksa orang sakit. Desi cita-citanya petani, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya menanam tanaman pangan. Berarti cita-citanya beternak, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya memelihara ternak. PG cita-citanya polisi, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya mengamankan lingkungan. Manfaat cita-citanya TNI, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya menjaga ketertiban. Kamu sudah mengetahui beragam cita-cita teman sekolahmu. Dapatkah kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka? Beragam tersebut. Tuliskanlah kesimpulan di bawah ini. Kesimpulan adalah semua pekerjaan membuat hidup seseorang menjadi bahagia. Oke, tepuk tangan lagi. Silakan. Baik, terima kasih hasil diskusi anak-anak kami setiap kelompok. Sekarang
beri tanggapan. Kalau ada tanggapan kita masing-masing setiap kelompok silakan. Ada tanggapan tadi kelompok cakep. Dia memprestasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok berkembang dan kelompok bimbingan ada tanggapan? Berarti tidak ada ya. Kelompok cakep ada tanggapan untuk kelompok bimbingan? Ada? Baik, kelompok berkembang ada tanggapan? Tidak. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan. Baik, anak-anak kami. Sekarang anak-anak kami menjawab soal yang ibu sudah sediakan. Dan semua yang kalian lakukan hari ini, baik tugas diskusi maupun jawaban soal yang ibu berikan sama kalian, harus diteruskan untuk tetap sungguh-sungguh melakukan yang terbaik nanti ke depan. Baik, sekarang kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian senang dari pembelajaran kita tadi? Senang. Semangat? Semangat. Baik. Kalian tadi nunggu baik. Cita-cita merupakan harapan atau impian yang diinginkan seseorang untuk dicapai dalam hidupnya. Cita-cita bisa bervariasi antara satu orang dengan yang lainnya, tergantung pada pengalaman, kepribadian, dan lingkungan sekitar. Cita-cita adalah sesuatu yang diidamkan dan diinginkan oleh seorang untuk dicapai atau diraih dalam hidupnya. Cita-cita biasanya berhubungan dengan tujuan hidup jangka panjang yang ingin dicapai dalam karir, pendidikan, hubungan, dan kehidupan secara umum. Baik, itulah kesimpulan. Baik, pencapaian cita-cita tidak mudah, butuh usaha, kerja keras, dan tekad yang kuat untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memiliki rencana aksi yang terperinci dan berkelanjutan, serta komitmen dan disiplin untuk mengikuti rencana tersebut. Baik, satu pengalaman sumber cita-cita. Satu, pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang bisa menjadi sumber inspirasi untuk mencapai cita-cita. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami kesulitan ekonomi, cita-citanya bisa mencapai stabilitas finansial. Dua, lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau lingkungan tempat tinggal juga
cita-cita untuk menjadi seniman yang terkenal atau mencapai karya seni yang berpengaruh. 4. Tolong didengarkan ya. 4. Pengaruh budaya dan nilai-nilai masyarakat tempat seseorang tinggal juga bisa mempengaruhi cita-cita seseorang. Misalnya di beberapa budaya, menjadi seorang dokter atau pengacara dianggap sebagai pekerjaan yang dihormati dan diidamkan. 5 adalah pendidikan. Pendidikan formal dan informal juga bisa mempengaruhi cita-cita seseorang. Seorang siswa yang sangat tertarik pada ilmu pengetahuan mungkin memiliki cita-cita untuk mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan atau teknologi. Tips mencapai cita-cita adalah 1. Tetap fokus pada tujuan. Pastikan untuk memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta tetap fokus pada tujuan tersebut. Hindari distraksi dan perjalanan yang menyimpang dari tujuan. 2. Membuat rencana aksi. Buatlah rencana aksi yang terperinci dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Rencana aksi ini dapat berupa langkah-langkah spesifik, tindakan yang perlu diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan tenggat waktu yang harus dipenuhi. Terus belajar dan berkembang. Dengan berkembang, jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Cari tahu dan pelajari saja yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar bisa mencapai tujuan. Belajar dari pengalaman, kesalahan, dan kesuksesan. 4. Berkomitmen dan disiplin. Mencapai cita-cita tidak akan terjadi dengan mudah. Perlu komitmen dan disiplin untuk bekerja keras dan tetap terus berusaha untuk mencapai tujuan. Tetap disiplin pada rencana, aksi, dan jangan menyerah di tengah jalan. Kemudian lagi 5. Bersikap positif dan optimis. Bersikap positif dan optimis bisa membantu seseorang untuk tetap termotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuan. Hindari pikiran negatif dan pesimistis yang bisa menghambat kemajuan. 6. Mencari dukungan
Bukan, untuk mencapai tujuan adalah tanggung jawab pribadi. Baik, terima kasih semua. Tampakannya adalah baik, itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran? Baik. Bagaimana? Kalian sudah mengerti dengan cita-cita? Sudah. Baik, kalau sudah, sekarang kita mau bernyanyi dulu. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita harus bernyanyi. Sekarang berdiri semua. Moga bergembira. Sudah? Moga bergembira. Tahu kalian itu semua, Bang? Tahu. 3, 4.
semua. Amin. Amin.